dari tim relawan Kelurahan Tangguh Bencana, yang mana pada saat sekarang ini berkunjung ke tempat kita dan dapat kami sampaikan kepada Bapak dan semuanya bahwa kemarin ini di Kelurahan Lubuk Buaya ada sekitar 20 orang. Itu ada pelatihan, namanya pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi alhamdulillah acara itu telah selesai dilaksanakan selama 15 hari. Jadi saat sekarang ini secara teori sudah kami pelajari, tinggal lagi masalah prakteknya, dan prakteknya adalah sosialisasi kepada masyarakat apa itu yang disebut dengan Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi dari kita, dari RW 9 atau Pulau Pinang ada kami 4 orang, saya sendiri dari tokoh agama, kemudian dari pemuda, imam, kemudian si An Audio ya, dan Beni Siswa dari apa itu? Dari tokoh masyarakat ya, masyarakat. Jadi kami sudah adakan pelatihan. Jadi saat sekarang ini adalah sosialisasinya. Jadi waktu itu sebagai pimpinannya adalah termasuk Pak Lurah kita. Jadi kepada Pak Lurah kami minta pengarahan, penyampaian kepada kami warga. Kami mohon maaf sekali, seharusnya kami tadi sampaikan, tapi karena kami lupa, benar-benar lupa tadi, sehingga saat sekarang ini terkejut kami dan saya datang Pak Lurah. Jadi dia bersama tim relawan. Jadi mohon maaf kepada Pak Lurah sekali lagi, dan juga kepada semua semuanya. Jadi itu untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan kepada apa itu tentang kelurahan yang tangguh bencana itu. Kepada Pak Lurah kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kedepan ada sendiri lewat. Yang kami hormati Ketua RW Pondok Pinang, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT yang saat ini hadir pada ini. Selanjutnya kami hormati Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang hadir pada kegiatan baru pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sampaikan ucapan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Besar rahmat dan nikmatnya kepada kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat kita, yaitu untuk meningkatkan kebersihan yang di lingkungan kita, khususnya di Pondok Pinang ini. Dan selanjutnya tidak lupa pula salam kita hadiahkan kepada Nabi desa kita, Nabi besar salam dengan melapaskan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, terlebih dahulu kami mohon maaf, kami minta waktu Bapak-bapak, Ibu-ibu sedikit dalam rangka untuk sosialisasi sehingga menyambung kegiatan Bapak pada pagi hari ini dalam kegiatan kelurahan. Kami selaku pemerintah kelurahan, karena kita di Kelurahan Lubuk Buaya ditunjuk sebagai pilot project untuk kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, yang mana untuk di Kota Padang ini ada 5 kelurahan yang ditunjuk sebagai kelurahan pilot project untuk Kelurahan Tangguh Bencana. Nah, salah satunya ditunjuk Kelurahan Lubuk Buaya sebagai Kelurahan Tangguh Bencana. Adapun tujuan dari Kelurahan Tangguh Bencana ini, bagaimana kita, warga kita di Kelurahan Lubuk Buaya ini, apabila terjadi gempa, kita dapat minimalisir bencana yang terjadi terhadap bencana ini. Itu yang keinginan kita. Jadi kita harapkan masyarakat kita di Kelurahan Lubuk Buaya ini, ibaratnya
siap untuk menghadapi kalau seandainya datang bencana. Jadi kita di kelurahan masyarakat kita berikan nantinya sosialisasi segala macamnya nanti supaya masyarakat kita itu tangguh nantinya dalam menghadapi kalau ada datangnya bencana nantinya. Jadi kita bisa minimalisir nantinya korban-korban yang terjadi. Selain kita bisa nanti yang melakukan mitigasi dalam mitigasi bencana. Jadi kami selaku tim sekarang ini yang diberikan amanah untuk menyampaikan kepada masyarakat, tentunya kami selaku tim yang terbentuk banyak 20 orang melakukan sosialisasi itu menjalankan amanah kami kepada masyarakat yang dibagikan kepada kami di Kelurahan Budaya ini. Jadi dalam hal ini sekarang ini yang sering kita alami sekarang ini yaitu masalah gempa bumi. Kalau gempa bumi mungkin kita masih bisa berlindung atau mencari tempat yang aman. Yang kita inginkan dalam menghadapi bencana ini, kalau seandainya bencana kita jangan panik. Kan itu terlebih dahulu yang kami sampaikan. Kalau terjadi gempa, janganlah kita langsung panik. Ya, kalau terjadi gempa, kalau seandainya masih bisa kita berlindung di dalam, kalau kita di dalam gedung atau dalam rumah, ya kalau masih bisa kita berlindung, dicarilah tempat istilahnya atau di bawah meja atau segala macam yang memungkinkan kita aman untuk melindungi kepala kita. Tapi kalau seandainya tidak bisa berlindung, dan kita usahakan untuk berjalan keluar. Itu sekelumit mungkin ya, yang untuk antisipasi untuk melindungi diri kita. Kalaupun seandainya terjadi gempa atau tsunami nantinya, tentunya kita selaku pemerintah kelurahan juga menyampaikan kepada masyarakat kami tidak ingin pula banyak terjadi korban segala macamnya. Maka kita pun dalam pelatihan sudah diberikan arahan bagaimana nantinya kita melakukan nantinya untuk evakuasi nantinya. Contohnya di Pondok Pinang ini mungkin memang kalau untuk titik kumpul kita yang aman mungkin agak jauh kalau di Pondok Pinang. Maka kalau di Pondok Pinang ini sistem pelatihan yang kita terima yang sudah kita jalani, maka kalau untuk jalur evakuasinya di Pondok Pinang ini kita ke arah Jalan Indoworo terus ke Potong terus kita nantinya titik kumpulnya nantinya di bypass nantinya. Mungkin kalau kita jalan, kalau bisa kita dalam evakuasi tentunya terdapat kita jangan memakai kendaraan. Bisa kita jalan. Maka kalau untuk jalan mungkin sekitar 15 menit sudah sampai kita ke nantinya ke tempat evakuasi terakhir kita itu ke jalur bypass. Jadi kita di sini ingin menyampaikan kepada masyarakat kita kalau seandainya terjadi yang punya bencana, mungkin bencana itu tidak gempa saja semuanya. Mungkin bencana puting beliung, kalau kita di sini mungkin kebakaran. Jadi yang sekarang ini yang lagi boomingnya sekarang ini kan gempa sekarang ini. Jadi gempa ini yang kita perlu sekali untuk bagaimana cara membuat SOP-nya kita agar jangan banyak terjadinya nantinya gempa atau terjadinya penumpukan massa nantinya. Nanti semuanya lari ke rumah potong, nanti terjadi pula penumpukan massa di sana. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat kita jalur-jalur evakuasi yang ditempuh nantinya apabila terjadi gempa memungkinkan atau akan terjadinya tsunami nantinya. Jadi pada kesempatan yang singkat ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai sosialisasi mengenai bencana ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak semuanya, terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kami selaku yang dimanahi untuk melakukan sosialisasi yang bisa kami jawab, pastinya kami jawab. Kalau yang belum bisa kami jawab, pastinya kami sampaikan pula nantinya pada OPD yang bertanggung jawabnya nantinya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit dari masalah ini, ciri-ciri tentunya ciri-ciri dari yang gempa seperti tsunami. Rata-rata kan kita sekarang udah 2 kali gempa di sini 6, sekian.
kan lebih dari 30 menit. Jadi 30 detik. Jadi rata-rata gempa yang diberikan sosialisasi sebelumnya itu kan 30 detik terjadi gempa, lebih dari 30 detik itu kan berpotensi tsunami. Nah sekarang kemungkinan itu sama kayak kejadian 2009 yang kita sendiri berdiri susah ya, kejadian gempanya lebih dari 30 detik. Dan satu lagi, kalau dulu kan ada, kalau pikiran masyarakat kalau air surut akan terjadi tsunami. Yang sekarang untuk potensinya enggak, Pak, air di sungai atau di laut di Pulau Sumatera nggak bakalan bisa jadi patokan. Masalahnya nantinya Pulau Sumatera akan turun 1 meter dan Mentawai akan naik 1 meter, jadi air nggak akan surut dan potensinya tinggi. Jadi kalau kita berpatokan air surut dari dulu ke sungai nanti nggak cukup, soalnya waktu golden time, waktu gelombang pertama datang ke daerah kita ini di Padang itu 20 menit cuma golden time-nya. Jadi diusahakan jangan lihat dulu ke arah pantai atau ke sungai. Jadi cuma ini saja saya sampaikan tambahannya untuk potensi tsunami-nya. Kalau ada pertanyaan, kekuatannya diprediksi 8,8 skala Richter untuk berpotensi tsunami-nya. Prediksi dari LIPI itu 8,8 megatrasnya. Kalau sekian dulu saya tambahannya, kalau ada pertanyaan sudah ada itu pemasangan untuk peringatan di laut. Kalau ini kan biasanya ada serine, ada apa gitu kan. Itu nanti ada nanti di sepanjang kita pemasangan. Iya Pak, yang pernah dipasang dulu di waktu di Kepulauan Mentawai itu dipasang apa alat ya, kami sudah mengajukan permintaan ke BPBD untuk pemasangan sirine dan titik-titik yang perlu diberi rambu-rambu, Pak. Jadi kami sudah minta permintaan kemarin. Daerah sini memang kami prioritaskan untuk kebanyakan kan nggak ada rambu-rambu, Pak. Kami kan udah survei kemarin. Jadi kami prioritaskan daerah sini untuk minta rambu sama shelter sama itu sirine. Kami udah bikin permintaan. Ini panjang untuk kayak di yang bisa menjangkau kan 300 meter, ini kan 300 meter sekeliling. Misalkan ada lagi seperti 300 misalkan, Pak. Ya, itu loh kita selaku dari pemerintah kita akan berusaha yang baik juga. Karena kita akan nantinya kita membuat nantinya kalau yang ini jalur evakuasinya di sini, tapi tidak menginginkan terjadinya kalau yang jadi mungkin itu yang dapat disampaikan. Jadi bapak-bapak ya saudara yang hadir di sini, kami pun bermohon selaku perpanjangan tangan kami, kurangnya tolong juga disampaikan dulu di lingkungan keluarganya untuk kita selalu siaga terhadap bencana ini. Nantinya kalau bisa juga disampaikan kepada tetangga-tetangga kita, gempa nantinya mungkin 8 sekian skala Richter nantinya dengan goyangannya mungkin lebih dari 3 detik, 30 detik itu mungkin sudah berpotensi tsunami. Jadi janganlah dulu kita tunggu juga apa-apa dari pemerintahan. Kalau bisa kita lakukan juga evakuasi.
Kalau memang sekarang kita sedang 8 Richter ada gempa yang terjadi. Ada lagi bapak-bapak yang istilahnya kalau ada yang memberikan masukan tambahan kepada kami, jadinya kami itu melakukan sosialisasi nantinya ke masyarakat, itu nantinya memenuhi lah apa yang kita ingini nantinya. Mungkin ada lagi tambahan dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit tambahan Pak. Ini kami dari tim ingin menyampaikan kepada bapak-bapak masalah kebanyakan korban itu terjadi waktu terjadi gempa atau semacam bencana yang terjadi tsunami, itu kebanyakan saling mencari keluarga. Jadi di sini bikinlah perencanaan di keluarga itu masing-masing. Kalau seandainya terjadi gempa atau mengungsi, itu yang berada di luar di mana titik kumpul atau bertemu. Kebanyakan yang menjadi Pak, yang keluarga sudah mengungsi, yang keluarga yang dari luar datang mencari. Jadi yang mencari yang banyak terjadi korban. Waktu tsunami Aceh itu yang terbanyak terjadi. Jadi saling mencari. Keluarga sudah pergi, tapi keluarganya yang lain datang pergi mencari ke. Nah, jadi di situ bikinlah perencanaan di keluarga itu seandainya terjadi karena kesibukan masing-masing kan. Ada kepala keluarga sedang bekerja di luar, istri anak di rumah. Bikinlah titik kumpul di mana dia mau bertemu nantinya. Kalau seandainya terjadi bencana, kumpul di sana daerah itu. Kepala keluarga cukup mencari ke daerah sana. Jadi istri dengan anak sudah tahu tempat pergi mengungsi. Jadi bikinlah perencanaan di mana titik kumpul bertemu sama keluarga. Mungkin itu aman Pak. Untuk kontak komunikasi di mana? Ya. Biasanya kalau ada bencana kan kalau Mungkin Pak, mungkin dari kami dari kelurahan Pak, dari Pusdalop itu kan ada dari BPBD. Itu mungkin akan meminta nanti kalau di grup itu kan ada forum WA grup warga sama RT masing-masing. Mungkin setiap informasi yang ada dari Pusdalop atau dari BPBD akan kami share ke grup RT RW. Jadi RT RW lah menyampaikan di grup warganya masing-masing. Jadi setiap gempa nanti akan dari pemberitahuan dari Pusdalop itu dari BPBD menjadi gempa terjadi tsunami apa tidaknya. Nanti kami mengisar ke grup RT RW, di RT RW mengirim ke warga semua. Dan cuma kami akan mengusahakan juga untuk sirine. Mungkin sirine akan coba untuk diajukan untuk penambahan di daerah yang di sini kan cuma ada Alamin, Rahaka. Itu yang ada sirine dulu. Ya. Jadi kalau bisa mungkin itu bikinlah perencanaan di keluarga kalau seandainya terjadi di mana titik kumpul supaya jangan saling mencari kan itu. Mungkin itu Pak. Tamu bencana yang telah berkunjung ke tempat kita, dan untuk kita maklumi, kita tidak perlu cemas, tapi yang jelas, yang musibah itu pasti terjadi. Maka kapannya itu tidak yang tidak tahu. Itu yang harus kita ingat. Yang musibah itu, biar gempa, biar tsunami, itu pasti terjadi. Sebab kalau daerah kita ini kami ada orang meteorologi, Bapak Sab di sini, beliau menyampaikan kepada kami, bahwa gempa itu ada, ada meter keras namanya, ada petahan mentawai, kemudian petahan sembako. Kemudian yang paling berbahaya sekali adalah meter keras, Pak. Tapi di balai mentawai itu. Tapi kalau yang namanya petahan mentawai itu antara Padang dengan mentawai. Jadi sekarang ini gempa itu yang sering terjadi sekarang ini daerah mentawai. Dan kata orang ahli bahwa gempa itu ada kalanya dia mengurangi energi dan ada kalanya dia membuka kunci. Kalau mengurangi energi, mungkin dia dari 8 bisa turun menjadi beransur-ansur bisa menjadi 5 barangkali. Tapi kalau dianya itu yang membuka kunci, dibukanya kunci, itu menunggu drop saja, itu yang kita takutkan. Jadi itu kita waspada, tapi kita waspada, jangan takut, itulah, jangan takut, jangan panik.
Jadi itu ada petunjuk-petunjuknya kita bagaimana kita kalau dalam situasi gempa. Yang jelas gempa itu kalau dalam jangka 30 detik ya 30 detik lebih berturut-turut itu cepat kita waspada itu ya evakuasi. Itulah kalau lewat 30 detik itu pada umumnya rentan dengan tsunami. Jadi itulah barangkali sebagai tambahan bagi kita. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Lurah oleh tim tadi itu kita bukan menakut-nakuti kau bang yang lo banyak ini kau katang kau lah tapi ini bang ini lah barangkali saja malam pula barangkali itu ya bagi tadi sedang olahraga wak jadi itulah barangkali kepada bersama barangkali yang jelas jangan panik. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Yendi tadi kita jangan mencari keluarga, tapi tentukanlah kalau seandainya terjadi bencana, buatlah satu program. Seandainya terjadi bencana, di mana titik kumpul kita? Di mana titik kumpul kita? Yang jelas titik kumpul kita adalah di bypass. Jadi kita tempat evakuasi kita yang RW 9 itu kalau jalan cepat kita lewat Jalan Sadia. Jalan Sadia, kemudian ke lapangan Perkaruk terminal. Kemudian ya, PPR, kemudian kita langsung ke kantor lurah, langsung ke rumah foto. Atau bisa juga tembus sudah ditelusuri. Atau bisa juga agak jauh sedikit itu terbiasa dengan tanah air. Itulah. Nah iya. Jadi itulah. Tapi yang jelas sudah kami perkirakan jarak kita dari sini ke bypass makan waktu sekitar 30 menit 30 menit. Jadi itulah ya barangkali kalau misalkan bapak-bapak yang sudah rental enak atau yang misalkan hamil barangkali itu seperti kita barangkali. Jadi itulah barangkali yang harus disampaikan kepada keluarga kita yang dalam hal ini enak terus pada kita bersama-sama. Jadi itulah barangkali berusaha ada lihat temannya. Ayo apa sap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini kan saya selaku orang BMKG, mungkin background saya bukan di geofisika ya, tapi saya lebih mengarah ke cuaca Pak. Oke, walaupun bagaimanapun saya sedikit banyak juga mengetahui juga bagaimana tentang gempa tsunami. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini kepada warga yang ada sekarang ini bahwa potensi terjadi tsunami-nya itu ada ketentuannya. Kalau gempa itu di atas 6 skala Richter itu berpotensi tsunami. Kemudian kedalamannya lagi. Kalau kedalaman gempa itu gempa dangkal di bawah 30 km itu berpotensi tsunami. Nah, seperti tadi misalnya gempa pagi tadi kan 6, sekian kan? Nah, dilihat kedalamannya. Nah, kalau udah kejadian gempa dangkal, BMKG langsung menganalisa ada alat yang ditaruh di Samudra Hindia Pak. Berupa bukan alat untuk gempa gelombang ini. Dari sana lah dapatnya BMKG menentukan bahwa ada enggaknya tsunami. Jadi dengan adanya informasi dari satelit kan, di sana dapat informasi. Jadi yang pagi itu sebenarnya berpotensi tsunami itu, tapi karena tidak ada informasi dari alat di samudra, itu dikatakan tidak berpotensi tsunami. Kemudian ada satu lagi, kemarin saya menghadiri ke rumah Pak Wali Kota di Ayani bahwa Kota Padang mungkin akhir bulan ini akan mengadakan tsunami ready. Itu ada 2 kelurahan sebagai percontohan, yaitu Kelurahan Belanti dan Kelurahan Purus. Kemarin saya ke sana, jadi itu gunanya diadakan tsunami ready itu setelahnya kita nanti Kota Padang akan mendapat pengakuan dari Badan PBB UNICEF supaya daerah kita ini sudah siap untuk menghadapi tsunami. Jadi setelahnya kurang-kurangnya turis datang ke Padang tidak ragu-ragu lagi Pak. Jadi insya Allah nanti akan berhasil nanti akhir bulan ini. Jadi itu cuma informasi saya. Jadi terkait masalah informasi, alhamdulillah selama ini kalau ada gempa, saya ke warga Pondok Pinang selalu saya sebar Pak. Kemudian juga Pak Lurah juga saya kasih linknya juga. Jadi kalau udah dapat informasi itu tolong dibagi ke teman-teman yang lain, karena
di dalam WhatsApp-nya BMKG itu kan terbatas, Pak. Jadi kalau dapat tolong di-share ke grup yang lain. Cuma itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambah.